Sekali lagi, shalom. Kurang kencang. Shalom. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sorotan daripada khotbah kita pada pagi hari ini masih pada tema yang sama, yaitu tentang persiapkan diri. Tuhan Yesus sudah mau datang. Dan hari ini kita sudah masuk pada bagian yang ketiga dari pembahasan kita mengenai persiapkan diri. Tuhan Yesus sudah mau datang. Mari kita memperhatikan ayat yang menjadi sentral pembahasan kita, yaitu dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai ayat 44. Namun ayat 44 itu menjadi ayat pembuka, ayat yang menjadi intisari dari tema yang kita bahas itu. Maka saya mau mengajak kita untuk lebih dulu membaca ayat yang ke-44. Dan dalam pembahasan kita secara eksposisi, kita memperhatikan ayat 37 itu sampai dengan ayat yang ke-43. Mari kita lihat dulu 24 ayat 44. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi tersirat jelas di dalam ayat ini tema kita, yaitu siap sedia, ya, persiapkanlah diri, itu ada pada ayat 44. Lalu Anak Manusia, itu tentu bicara tentang Yesus Kristus, karena ditulis dengan huruf A besar dan M besar, datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi persiapkan diri, Yesus sudah mau datang, itu jelas tersirat di dalam ayat ini. Baik, saya kembali mengingatkan kepada kita sejumlah pembahasan kita yang sudah kita perhatikan 2 minggu yang lalu, saudaraku, 2 minggu berturut-turut, yaitu yang pertama tentang kita memperhatikan definisi dari siap sedia itu. Siap sedia itu dalam bahasa Yunani dipakai kata hetoimos, yang artinya suatu kesiapan yang ditunjukkan dengan suatu hasil atau kualitas yang terbaik. Itu adalah kata siap sedia atau hetoimos. Jadi kalau Alkitab bilang kita siap sedia, itu berarti kita harus betul-betul bisa menunjukkan kualitas iman kita, kualitas rohani kita yang terbaik. Kapan itu? Mulai dari sekarang, dan puncaknya adalah pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah saudara, kenapa hetoimos itu bicara tentang suatu kesiapan yang ditunjukkan dengan suatu hasil atau kualitas yang baik? Saya sudah menunjukkan ayat rujukan yang sama, yaitu dalam Matius 22 ayat 4, tentang kata hetoimos itu yang muncul di dalam teks ini 2 kali. Saudara, di sana dikatakan sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Dan kalimat-kalimat yang saya garis bawahi, kata hidangan, kata lembu-lembu jantan, ternak peliharaan, semua yang telah tersedia, itu menunjukkan hasil yang berkualitas atau terbaik, atau hetoimos itu. Nah saudara, jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan ingin datang dan menemukan kita betul-betul ada di dalam suatu kualitas rohani. Makanya subtema yang menjadi sorotan pembahasan kita dari tema besar itu adalah Kristen yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 bagian besar yang sudah kita perhatikan. Bagaimana agar kita menjadi orang Kristen yang sedia atau yang siap sedia dan berkualitas itu. 2 bagian kita sudah perhatikan. Yang pertama, kita sudah membahas bahwa kalau mau supaya berkualitas, maka jangan sibuk hanya urus jasmani, tapi mesti sibuk urus rohani. Dan ayat yang menjadi
Pembahasan kita dari pernyataan ini adalah mulai ayat 37 sampai dengan ayat 39. Di zaman Nuh, saudara, ada kelompok-kelompok yang tidak mau sibuk dengan urus rohani mereka. Mereka hanya sibuk makan minum, urus kawin mengawinkan, sampai hari air bah itu datang. Dan mereka takuju, orang Kupang bilang, dong kaget. Kenapa mereka kaget? Karena rohani mereka tidak berkualitas. Mereka tidak mendandan kerohanian mereka dengan baik. Mereka tidak siap sedia kerohanian mereka dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga mereka mati binasa semua. Dan Alkitab beritahu kepada kita dalam ayat 39, demikian juga kelak pada hari kedatangan anak manusia. Artinya, apa yang pernah terjadi di zaman Nuh itu akan diputar ulang, atau akan terjadi lagi di zaman akhir, atau pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana ada begitu banyak orang yang hari-hari ini tidak urus rohani mereka, hanya urus jasmani terus, makan minum, uang, harta, benda, pangkat, lain sebagainya. Dan nanti itu hari Tuhan datang secara tiba-tiba, mereka akan takuju, kaget, tapi tidak ada kesempatan. Seperti 5 gadis bodoh yang pintu kemurahan sudah ditutup, sehingga mereka semua tidak bisa masuk untuk menikmati pesta perjamuan kawin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua yang kita sudah bahas juga, kenapa orang bisa tidak bersiap sedia dan berkualitas? Yang kedua, karena mereka tidak mau memberi ciri hidup yang berbeda, atau tidak mau lawan arus. Mereka ikut arus yang salah. Mereka tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Dan kita soroti dari ayat 41, 42, ya. Ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ada 2 orang sedang memutar batu kilangan, yang satu diangkat dan satu ditinggalkan. Lukas 17 mengatakan ada 2 orang di atas tempat tidur, yang satu diangkat dan satu ditinggalkan. Minggu lalu saya sudah bilang, kenapa kok satu angkat satu tinggalkan? Tidur di tempat tidur sama, kerja di ladang sama, kerja di, saudaraku, di batu, putar batu kilangan yang sama. Tapi kenapa satu diangkat satu ditinggalkan? Karena ada perbedaan. Meski sama-sama di ladang, sama-sama di tempat tidur, sama-sama putar batu kilangan, tapi ternyata punya perbedaan rohani. Satu rohani bagus, satu rohani berkualitas, satu rohani tidak berkualitas. Dan saya sudah bilang, kalau ada 2 orang di satu tempat, itu biasanya pengaruhnya ada baik, ada jelek, saudara. Nah, kadang-kadang orang mengikuti pengaruh yang jelek, ya, dibandingkan pengaruh yang bagus. Pengaruh yang jelek itu mempengaruhi rohani kita. Pengaruh yang jelek itu membuat rohani kita tidak bisa bertumbuh. Dan saya menunjukkan 2 poin kecil dari bagian itu. Yang pertama, saudara, kenapa orang bisa satu diangkat, satu ditinggalkan, atau satu berkualitas, satu tidak? Karena ada orang yang suka kompromi dengan dosa dan ada yang tidak. Yang kompromi dengan dosa akhirnya tidak berkualitas. Karena itu rohani mereka tidak bertumbuh. Rohani mereka stagnan. Rohani mereka jalan di tempat. Tapi sebaliknya, yang tidak kompromi ya rohani tambah baik. Maka yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Yang kedua, alasan kenapa yang satu diangkat dan satu ditinggalkan. Saudara, karena ada yang mau terima teguran dan ada yang tidak mau terima teguran. Saya sudah bilang minggu lalu bahwa siapa di sini yang tidak pernah salah? Semua pernah salah, tapi sekali lagi bagaimana hati terbuka dan mau terima teguran. Kalau tidak mau terima teguran, bersikeras hati meskipun salah, itu yang bikin rohani tidak bisa bertumbuh. Itu yang bikin rohanimu jalan di tempat. Itu yang bikin rohanimu bahkan bisa tambah menurun. Karena kita tidak mau dengar nasihat-nasihat, teguran-teguran yang mendidik kita, yang membangkitkan kita, yang membangunkan kita lebih baik lagi. Nah, itu sebabnya nanti ada 2 orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada 2 orang putar batu kilangan, yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan satu ditinggalkan. Hari ini kita perhatikan yang ketiga. Bagaimana agar kita menjadi orang Kristen yang siap sedia dan berkualitas? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjaga-jaga. Ini 2 kali diulangi, ayat 42 dan 43. Mari bersama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu,
Berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43, 1, 2, 3. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat 43 ini, maka tersirat tujuan dari berjaga-jaga. Apa tujuan dari berjaga-jaga? Itu ayat mengatakan rumah tidak dibongkar. Saudara, kalau ada pencuri datang dan rumah kita dibongkar, kita pasti mengalami kerugian. Entah itu saudaraku barang hilang atau nyawa hilang. Ya, kalau rumah kita dibongkar, maka pasti kita akan mengalami kerugian. Tetapi ayat itu berkata, kalau kita berjaga-jaga, rumah kita tidak dibongkar, itu berarti kita tidak mengalami kerugian. Rumah ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, simbol dari kehidupan kita. Rumah itu merupakan alegoris yang sering dipakai di dalam Alkitab untuk menunjukkan kehidupan rohani kita. Misal contoh dalam Matius pasal 7 ayat 24, Yesus bicara tentang membangun rumah di atas batu karang dan di atas pasir. Itu tentu bukan bicara soal rumah secara hurufiah atau rumah yang kelihatan ini, tapi itu bicara soal rumah rohani kita, kerohanian saudara dan saya. Nah, ini ayat juga sebenarnya demikian. Dia sedang mengilustrasikan atau menggambarkan kehidupan kita itu. Kalau kita seperti orang yang berjaga-jaga, yang tahu, saudara terkasih dalam Tuhan, kapan malam hari itu datang dan pencuri mau berjalan keliling, maka kita pasti akan berjaga-jaga dan rumah kita tidak akan dibongkar. Kita tidak akan mengalami kerugian. Itulah hidup kekristenan kita. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan tahu Tuhan mau datang kembali, dan Tuhan datang itu seperti hari pencuri, ya, yang kita tidak tahu kapan, saat dan waktu yang tepat. Tapi kalau kita berjaga-jaga, maka saudara dan saya akan beroleh keuntungan, bukan kerugian. Keuntungan itu tidak lain bicara tentang rohani kita yang tambah hari tambah lebih baik. Karena berjaga-jaga itu membuat kesiapan di dalam diri kita. Berjaga-jaga itu membuat saudara kita semakin lebih waspada. Berjaga-jaga itu semakin membuat kita bisa memperhatikan pribadi kita, dan itu akan menghasilkan keuntungan rohani bagi saudara dan saya yang membuat hidup kita menjadi berkualitas. Nah, pada pagi hari ini, jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang berkualitas, maka rohani kita akan semakin menjadi berkualitas. Berjaga-jaga maka kita akan menjadi orang yang berkualitas. Atau berkualitas maka kita harus berjaga-jaga. Tidak bisa tidak, saudara yang terkasih. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga di dalam Alkitab? Nah, ini kita perlu sama-sama soroti pada pagi hari ini, sehingga benar-benar kita jadi orang Kristen. Memang saya sekali lagi boleh melakukan apa saja di dunia ini, tapi mesti ingat, tidak boleh hanya sekedar lakukan lalu lupa hal-hal rohani. Tidak boleh kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hanya urus hal-hal jasmani lalu kita tidak hidup berbeda. Jangan sampai juga kita urus hal-hal jasmani lalu kita tidak berjaga-jaga. Kita akhirnya terpesona dengan semua hal-hal jasmani. Kita akhirnya dibutakan dengan hal-hal jasmani, sehingga kita dininabobokan atau kita tidur nyenyak. Kita akhirnya tidak siuman, tidak berjaga-jaga. Itu menjadi sesuatu yang akan mencelakakan hidup kita. Makanya saudara, pada pagi hari ini saya dan saudara mau lihat dari kebenaran firman Allah. Siapkan diri kita, hetoimos, hal yang berkualitas itu harus keluar dari dalam diri saudara dan saya. Dan untuk itulah salah satu syaratnya adalah kita harus berjaga-jaga. Nah, kata berjaga-jaga di dalam Alkitab itu memiliki dua makna. Makna yang pertama artinya membangun relasi atau keintiman dengan Tuhan. Membangun relasi atau keintiman dengan Tuhan, itu arti dari kata berjaga-jaga. Saya tunjukkan beberapa ayat ini, perhatikan. Lukas 21
ayat 36. Saya bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga itu bukan hanya duduk tanganga. Berjaga-jaga itu bukan hanya sekedar jadi Kristen. Berjaga-jaga itu bukan hanya sekedar saudara yang dikasih oleh Tuhan menjadi orang percaya. Tapi berjaga-jaga ditulis dalam kalimat selanjutnya, senantiasa sambil berdoa. Ayat yang hampir mirip, Efesus pasal 6 ayat 18. Perhatikan, jemaat, dibacakan ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berjaga-jaga di dalam doamu itu. Ulangi 2 kali ini saudara. Jadi Yesus berkata berjaga-jaga sambil berdoa. Efesus Paulus berkata berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu berarti berjaga-jaga dengan berdoa itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Berjaga-jaga dengan berdoa itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang itu dia bilang saya berjaga-jaga, maka dia mesti hidup di dalam doa. Dia mesti hidup dalam relasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kalau orang itu tidak lagi hidup di dalam doa, itu pastikan bahwa dia tidak berjaga-jaga. Siapapun dia, kalau dia pendeta yang tidak lagi hidup di dalam doa, maka dia pendeta yang tidak berjaga-jaga. Kalau dia majelis yang tidak hidup di dalam doa, maka dia majelis yang tidak berjaga-jaga. Kalau dia saudaraku jemaat yang tidak hidup dalam doa, maka dia jemaat yang tidak berjaga-jaga. Karena doa dan berjaga-jaga tidak bisa dipisahkan. Tinggal potong cek, potong pun diri sama masing-masing. Masihkah kita ada di dalam doa? Atau kita sudah mulai tidak suka berdoa? Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah mulai tidak suka berdoa, maka saya ulang, kita sebenarnya di orang Kristen yang lagi tertidur. Kita sebenarnya lagi menjadi orang Kristen yang lagi dininabobokan. Ya, saudara, kalau kita bicara soal doa, itu menyangkut 2 hal besar di dalamnya. Yang pertama, doa itu bicara soal permohonan atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Ingat, itu doa. Jadi doa itu bicara soal permohonan atau minta sesuatu kepada Tuhan. Entah itu minta hal-hal yang sifatnya sementara atau hal-hal yang sifatnya kekal. Pokoknya ketika kita menyatakan keinginan kita, permohonan kita kepada Tuhan, itu namanya kita sedang berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi jangan lupa doa yang kedua bukan bicara hanya soal minta sesuatu. Doa bukan hanya bicara soal, saudaraku, menyatakan keinginan-keinginan kita yang tadi saya katakan, entah jasmani atau rohani, entah sekuler atau yang tidak sekuler, entah yang sementara atau yang tidak sementara. Tapi doa di dalam Alkitab itu selalu bicara tentang pergaulan atau hubungan atau relasi atau saudaraku keintiman di dalam Tuhan. Itulah doa yang Tuhan juga inginkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau doa yang nomor 1 itu banyak yang buat. Mau makan, Tuhan Yesus, di depan kami sudah ada nasi, lauk pauk, sayur mayur, garam, vicin, dan gula segala macam. Ya disebut semua. Ya, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Kuduskan makanan-makanan ini, kami mau makan. Itu semua orang buat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, itu banyak-banyak. Kalau saya tanya satu-satu ini, di pagi pasti semua mungkin mengaku saya doa makan, pasti, saudara. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, doa yang saya sebut bagian pertama ini, kalau kita mau berangkat ke sekolah,
Pi kantor, pi kerja, kita biasa berdoa, Tuhan tolong saya mau berangkat, jaga saya di jalan. Ya saudara, ini doa minta semua, ini minta semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, datang selesai kerja pulang tidur, sebelum tidur kita bilang, Tuhan tolong supaya di malam saya tidur dengan nyenyak, bangun besok pagi. Itu juga doa masih minta, saudara terkasih. Ya. Tapi ada satu doa yang kita tidak boleh lupakan, bukan minta, tapi bicara soal hubungan, bicara soal relasi, bicara soal keintiman, bicara soal pergaulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan itu tidak banyak yang mau lakukan. Kenapa? Karena tidak minta, hanya mau membangun hubungan, mau bangun relasi, mau bangun keintiman. Saudara, ini artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Dan di dalam Alkitab tidak banyak orang yang punya saudaraku semangat untuk melakukan doa yang nomor 2. Makanya saudara, di Alkitab kita menemukan hanya beberapa orang saja. Contoh, yang diangkat itu cuma satu, Henok, padahal yang hidup pada zaman Henok itu banyak. Tapi yang mau bergaul karib, yang mau bangun relasi keintiman dengan Tuhan, hanya satu pribadi, namanya Henok. Saudara terkasih dalam Tuhan, datang kepada zaman Abraham, banyak orang juga, tapi Abraham adalah satu orang yang saudara punya bukan hanya minta-minta, tapi dia orang yang membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan sangat akrab, sampai-sampai dia bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Tuhan, kalau seandainya di Sodom ada 10 orang karmanan Tuhan, ya, dia bisa bicara dengan Tuhan. Itu artinya Abraham adalah seorang yang punya hubungan spesial. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang berikut setelah Abraham datang Daud, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu juga orang yang punya relasi intim dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita harus lakukan dalam hidup kekristenan kita. Jadi berjaga-jaga di dalam doa itu menjadi penting. Karena bukan hanya sekedar kita membangun, saudara, bukan hanya sekedar kita minta sesuatu dengan Tuhan, tapi bagaimana kita membangun relasi, hubungan, keintiman dengan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saudara, seandainya hari ini sekretaris negara datang dan ketemu saudara, lalu sekretaris negara itu bilang begini, saya kasih kamu 2 pilihan, ya. Mau ngomong dengan Tuhan, mau ngomong dengan Prabowo, Presiden Republik Indonesia, lewat telepon atau ketemu muka dengan muka. Sekarang saya tanya, kalau tawaran itu diberikan kepada saudara, saudara pilih mana? Lewat telepon atau ketemu muka dengan muka? Jawab. Saudara, kapan lagi dapat tawaran model begini? Ya saudara, dikasih pilihan, mau lewat telepon omong dengan Prabowo atau ketemu muka dengan muka. Saya percaya sebagian kita akan menjawab ketemu muka dengan muka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita mau ketemu muka dengan muka? Kita tidak hanya lewat telepon. Bukankah lewat telepon juga bisa, video call juga bisa? Tapi kenapa kita rindu mau ketemu langsung? Karena saudaraku, beda ketemu langsung dengan lewat telepon. Meskipun video call, beda. Karena waktu ketemu langsung ada relasi, ada hubungan yang dibangun. Tidak seperti saudara lewat telepon. Makanya orang kalau pacaran LDR, jarak jauh, percayalah bertahan 1-2 tahun sah. Kenapa? Karena tidak ada relasi. Meskipun video call terus, yang lagi apa? Maam, ya saudara. Tapi ayang pulang kapan? Kakak di sini tunggu nih, ya, saudaraku. Dia jawab, Ade aman sah, kakak aman sah. Adik di sini juga sedang mengusahakan percintaan kita ke depan.
ya, rumah tangga kita. Saudara, tapi kalau hanya omong terus, hanya lewat telepon, saudara, lama-lama akan menjadi bosan. Kenapa? Karena relasi tidak nyambung, karena hubungannya tidak sinkron. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, butuh yang namanya tatap muka, butuh yang namanya saudara bertemu, berhadapan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal berdoa itu bukan hanya kirim permintaan dan permohonan, tapi Tuhan rindu bertemu saudara dan saya. Dia rindu membangun relasi, keintiman, dan dia berkata, aku Bapamu dan kamu anak-anakku. Amin. Itu yang kita mesti bangun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya tidak mungkin orang yang tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan lalu tiba-tiba kaget masuk surga. Ya, tidak punya hubungan apa-apa ini saudara, lalu tiba-tiba dia bisa masuk surga. Itu omong kosong. Orang itu harus membangun relasi. Karena semakin kita membangun relasi keintiman dengan Tuhan, semakin membawa kualitas rohani tambah lebih baik, tambah lebih baik. Kalau saudara sering-sering ketemu Prabowo, saya percaya hidupmu dalam 1 minggu berubah. Ya. Tadinya lu hanya naik motor Revo, tiba-tiba lu bukan naik Revo lagi, BMW Pak. Ya, tiap hari ketemu Prabowo. Ya. Dulu mungkin Anda hanya pakai baju RB, ya saudara. Tapi setiap hari ketemu Prabowo, Prabowo bilang, bajumu kok elek, ya saudara. Ganti, ketemu terus. Nah, saya tidak yakin kalau orang ketemu Tuhan terus menerus, hidup rohaninya tidak berubah. Kalau orang itu betul-betul berdoa dan membangun relasi keintiman dengan Tuhan, saya percaya kualitas imannya, kualitas rohaninya tambah hari tambah lebih baik. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Itu dong, anak Tuhan. Tapi saya ulang, kenapa orang tidak mau ya? Tadi saya bilang kalau diajak ketemu Prabowo orang suka, tapi ketemu raja di atas segala raja, pemimpin duniawi, akhirat, saudaraku, pemimpin sorga, pemimpin bumi, kenapa orang tidak mau ketemu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kan setiap sesi ibadat tuh saya foto-foto. Nanti saudara lihat ya, pas doa pagi dan ya nanti tampilkan orang-orang yang berdoa itu, ya saudara, separuh muka tidak betul. Ya setelah saya mengamat-amati, ya, ini muka ini berdoa pesona nih. Orang membangun relasi keintiman dengan Tuhan itu penting. Jadi saudara, ketemu Tuhan, membangun relasi itu penting. Makanya kalau kita mau berdoa, saudara terkasih dalam Tuhan, siap hatimu sungguh-sungguh, ya, siap hati sungguh-sungguh, ya. Karena kita mau ketemu raja di atas segala raja, mau ketemu Tuhan, tidak boleh ada yang menghalangi kita, tidak boleh ada yang mendesak kita. Memang untuk Tuhan, waktunya untuk Tuhan, all the time, saudara. Semua waktu kita berikan untuk Tuhan. Kalau kita tidak begitu, tidak bisa. Relasi kita putus di tengah jalan. Membangun relasi, membangun keintiman. Yang biasa ikut doa pagi di tempat ini, saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak pernah ajak doa panjang lebar minta-minta, tidak pernah. Tapi saya ajak untuk menyembah, memuji. Itu kan menyenangkan Tuhan, membangun keintiman, membangun relasi. Karena relasi itu hanya bisa terbangun waktu kita, saudaraku, memuji, bukan meminta. Relasi itu hanya terbangun ketika orang memuji, membanggakan. Itu akan membangun relasi. Ya. Kalau Anda punya teman, saudara, ya, yang memuji Anda dengan maksud tulus ikhlas, dengan Anda punya teman yang hanya datang, hanya minta saja, saudara terkasih dalam Tuhan, saya rasa Anda akan lebih pilih teman yang memuji dengan tulus ikhlas daripada yang traktir bakso kita, es teh kita,
besok lagi datang lagi bakso kita, ST kita, lusa lagi nasi padang kita, ya saudaraku, ya es teler kita, minggu depan lagi datang, sama, tidak berubah dari tahun ke tahun. Teman model begini nih, saudara terkasih, ini teman HG. Tapi coba ada kawan yang lain yang datang dan memuji saudara, lu memang terlalu baik ya. Tapi jangan lu yang traktir terus dong, beta sekali-sekali. Saudara pilih mana? Yang tadi yang hanya mau makan enak saja terus, tidak kasih keluar apa-apa, atau yang ini yang su bilang kita baik, tapi dia juga bilang jangan lu yang traktir terus, beta dong sekali-sekali. Saudara kan lebih suka yang ini dong. Saudara, maksud saya begini, kadang-kadang kita dengan Tuhan tuh model kayak teman yang satu itu, yang tiap kali datang, Tuhan, uang bemo, Tuhan, dagangan, Tuhan, keos, Tuhan, baju Natal, Tuhan, janji iman. Hai, kalau begitu terus, Tuhan juga bosan dengan manusia model begini. Tapi coba Anda datang dan sekali-sekali Anda berkata, Tuhan, aku yang beri kemuliaan kepadamu, aku yang memberi hidupku, aku yang memuji Engkau, aku yang menyembah Engkau. Kita kan mesti menyenangkan Tuhan juga. Itu relasi, itu hubungan. Makanya doa bukan hanya minta-minta, doa bukan hanya permohonan, tapi doa membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Dan relasi itu tidak boleh terlepas daripada memberi pujian, penghormatan, keagungan, kemuliaan, kesukaan bagi Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan terbaik. Maka 1 jam di dalam hadirat Tuhan, kami hanya doa 5 menit, bahkan tidak sampai 5 menit. Doa pagi itu tidak sampai 5 menit, tapi pujian penyembahan 1 jam di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin membangun relasi dengan Tuhan. Relasi itu penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya juga mesti bersaksi, dalam hidup saya berdoa minta itu jarang sekali doa minta. Saya selalu berdoa dengan membangun relasi dari dulu. Karena saya percaya, kalau saya dekat dengan Tuhan, masa Tuhan tidak tahu kebutuhan saya? Kalau saya begitu intim dengan Tuhan, masa Tuhan tidak tahu masalah saya? Bukankah Dia Allah Maha tahu? Dia Maha segalanya? Yang penting adalah relasi. Saya suka dengan ayatnya mengatakan, adakah Bapa di dunia yang jahat ini memberikan ular kalau anaknya minta kalajengking? Meminta ikan? Adakah anak itu diberi batu kalau anak itu minta roti? Tidak ada. Nah, itu ayat mengatakan anak Bapa itu bicara soal relasi. Anak Bapa itu bicara soal hubungan, bukan minta-minta. Relasi. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, makanya betapa pentingnya relasi kita dengan Tuhan. Itu lebih intim dibandingkan saudaraku minta-minta kita. Tapi bukan berarti minta tidak boleh. Minta boleh, tapi jangan hanya minta terus, tidak pernah membangun keintiman, tidak pernah sukakan hati Tuhan, tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, tapi mintanya non-stop. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu rohanimu tidak akan bertambah. Rohani kita akan jalan di tempat. Saya suka dengan satu ayat, tampilkan di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14. Saudara lihat ini ayat. Kalau kita bangun relasi dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu semua perjanjiannya kepada kita. Jadi kalau relasi dibangun, hubungan dibangun, itu akan membuat saudara dan saya semakin dapat info surgawi, info ilahi, info dari Allah, itu kita terima. Janji-janji Allah dinyatakan. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14. Ya, mari perhatikan ayat ini, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan itu saudara lihat, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka yang bergaul karib.
Ya, tapi saya ulang lagi, banyak orang tidak mau bergaul karib dengan Tuhan. Ayat yang lain mengatakan begini, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 mulai. Yakobus 4 ayat yang ke-7 dan 8, 2 ayat tampilkan ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8 penting ini, jemaat sama-sama. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Mendekat kepada Allah ya. Mendekat kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau saudara tidak dekat Tuhan, ya itu sama dengan bikin hubungan relasi dan Tuhan putus. Makanya saudara, doa penting, doa penting, bangun relasi penting, bangun hubungan dengan Tuhan penting. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa pemazmur mengatakan demikian? Karena saudara, dia menikmati hadirat Tuhan, dia menikmati hubungan dengan Tuhan, dia menikmati relasi dengan Tuhan waktu dia ada di hadirat Allah. Doa bukan hanya sekedar minta-minta, tapi doa bicara soal membangun relasi. Waktu kita membangun relasi, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa buat kita sekalian. Ada amin? Makanya saudara, menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, ayo tambah dekat Tuhan, tambah akrab dengan Tuhan, ayo bergaul karib dengan Tuhan. Saya ulang, bukan hanya doa yang tadi saya sebut, makan, minum, butuh sesuatu baru doa, bukan. Tapi mari bangun relasi dengan Tuhan. Berapa banyak pujian dan penyembahan yang saudara nyanyikan di hadapan Tuhan. Berapa banyak saudara terkasih dalam Tuhan, doa ya saudara yang saudara nyatakan bukan untuk kepentinganmu, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebab doa Bapa kami kan jelas, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Semuanya mu, Bapa, mu, kerajaan Allah. Bukan soal kita. Nanti baru di bagian terakhir baru dia bilang, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami. Tapi sebelum itu semuanya kerajaan Allah, semuanya kemuliaan bagi Allah, semuanya relasi Bapa dan anak, hubungan vertikal, bukan hubungan horizontal. Itu doa. Makanya orang kalau berdoa di rohani itu mantap sekali. Mantap, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Rohaninya tidak akan ece-ece. Rohaninya itu akan tambah bagus sekali orang kalau berdoa. Tapi doa yang relasi. Ya. Doa relasi itu bukan juga seperti sejumlah tim-tim doa. Saya mesti omong ini, karena ada sejumlah tim-tim doa yang tidak benar itu bikin Tuhan ini sama kayak depung budak. Ya Tuhan, baik. Ya. Ini ada, saudara. Jadi dia memang omong dengan Tuhan Allah, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak yakin kalau dia omong dengan Tuhan Allah. Baik Tuhan, nyatakan. Ya. Oh oke. Maka hari kita pemilihan hari apa? Rabu. Hari Rabu itu saya khotbah di salah satu persekutuan doa di Kupang. Saya bilang begini, kalau ada ini calon-calon bupati dan calon-calon wali kota, calon-calon gubernur yang percaya tim doa putar balik dong itu, ini hari dong menangis darah. Ya, karena satu tim doa bilang, Bapak saya sudah lihat Bapak pakai baju putih. Ini Tuhan yang menyatakan ini jelas Bapak. Tahu-tahu urutan terakhir. Nah ini sudah menangis darah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bapak oke ini sudah Tuhan subuh, Tuhan suka sih lihat. Bapak udah naik oto dinas ini plat DH1. Lu jangan putar balik. Karena ada yang begitu tuh. Kan berapa tahun lalu tuh begitu. Apalagi yang sekarang ini orang kan suka cari tim doa supaya. Nah kalau betul jadi,
Kalau Sunday lu nangis darah. Kemarin quick count dan real count sumumkan lebih dulu. Stres. Makanya kita sampai hari saja bingung siapa yang menang. Karena satu bilang kami menang, satu kami menang. Hai kita tunggu KPU saja ya saudara. Karena ini mungkin saya menang padahal kalah. Ini karena sudah dapat info dari tim palsu dong itu. Yang katanya bergaul karib dengan Tuhan, berita dari Tuhan, tapi berita omong kosong semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, membangun relasi keintiman dengan Tuhan itu lebih berkaitan dengan soal kerohanianmu, bukan soal jasmanimu. Ya. Kadang jasmani kita tidak kita dapati, tapi rohani kita jelas. Saya tunjukkan, misalnya Daniel itu satu hari doa 3 kali. Saudara, satu hari doa 3 kali, tapi masuk gua singa. Bukan main-main itu. Seharusnya kan tidak boleh masuk gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego, hebat itu orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tapi dilemparkan ke dalam api yang menyala 7 kali, dipanaskan. Kadang-kadang saudara terkasih dalam Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan itu tidak dibuktikan dengan hal-hal yang jasmani, tapi hal rohani pasti. Hal rohani pasti. Daniel Tuhan buat perkara, Tuhan buat karena imannya, rohaninya, bukan rohani ece-ece. Sadrak, Mesak, Abednego juga begitu. Mereka berani meskipun di dalam dapur api, mereka bilang tidak, sekali Tuhan tetap Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Meskipun soalnya dalam gua singa, Tuhan tetap Tuhan. Soalnya ada gamatar sedikit juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang yang sekali lagi bergaul karib dengan Tuhan, imannya bertumbuh, rohaninya bertumbuh. Paulus, Alkitab berkata dalam kitab 2 Korintus pasal 12, dia berdoa, tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku. Bukan 1 kali dia berdoa, 3 kali. Dan saya sudah bilang, kalau 3 kali dalam Alkitab itu bicara soal keseriusan, kesungguhan di dalam berdoa. Tapi Tuhan tidak jawab. Meski Tuhan tidak jawab, apakah iman daripada Paulus mundur, iman Paulus kendor? Tidak. Iman Paulus tambah kuat, iman Paulus tambah luar biasa. Itu karena sekali lagi pergaulan yang intim dengan Tuhan. Orang kalau bergaul intim dengan Tuhan, dia kalau menyanyi itu lagu, menyanyi dia dengan sungguh-sungguh, betul-betul ya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ya kan? Namun ku tetap percaya. Ya, baru refnya, berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau. Lihat itu sudah lihat. Padahal Tuhan tidak jawab. Tuhan kasih duri dalam daging. Tuhan bahkan bikin hatimu habis lenyap. Tapi sekali lagi, orang kalau bertumbuh di dalam rohani karena pergaulan karib dengan Tuhan, meski doa tidak dijawab, meski duri dalam daging tetap ada, tapi dia tidak pernah lupa berkali-kali Tuhan menolong dia. Beri tepuk tangan terbaik. Tapi kalau orang tidak bergaul karib dengan Tuhan, kalau Tuhan tak menjawab doaku, kalau Tuhan tak ambil duri dalam dagingku, aku akan berontak kepada Tuhan dan tidak setia lagi. Aku mundur 1000 langkah karena Tuhan tidak menolongku. Itu karena orang tidak bergaul karib dengan Tuhan, hanya suka minta. Tadi saya kasih perumpamaan, saudara punya teman begitu, coba sekali-sekali saudara sok terapi dia. Begitu dia datang dan bilang, ini hari beta son traktir dulu. Masa lu gila, 3 tahun beta traktir lu terus, ini kali lu coba traktir beta. Saudara percaya, minggu depan dia tidak mau datang kawan dengan lu lagi. Ya karena dia memang bukan bicara soal relasi, hubungan, dia hanya bicara soal minta. Begitu kau tidak kasih apa yang dia biasa dapati, dia mundur. Itulah orang Kristen yang kalau doanya hanya dan mencari orang yang dapat ditelan, sadar dan berjaga-jaga atau self control. Sudah,
kesadaran. Itu harus kita miliki. Kalau kita tidak punya kesadaran, maka kita tidak sama dengan kita tidak berjaga-jaga. Lawan kita itu berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita semakin punya self control yang baik, itu juga akan membuat kualitas iman kita tambah baik. Ya. Karena setan kan mau serang kita, tapi kita sadar, kita punya self control, kita punya kesadaran, sehingga setan tidak bisa mendapat peluang untuk menelan kita. Meskipun dia jalan keliling tiap hari, dia cari orang yang untuk bisa ditelan, tapi kan kita punya kesadaran. Saudara, saya selalu bilang begini, kenapa orang bisa terjebak ke dalam perangkap iblis? Sebenarnya saudara, karena dia tidak sadar. Saudara, kalau ada jerat di depan saudara, jelas-jelas mata kita sudah lihat ada jerat, saudara. Tapi kita pergi, lalu kemudian saudara kita masuk ke dalam jerat itu sama dengan orang yang tidak sadar, hanya orang mabuk laru saja. Tahu-tahu ada lubang di situ, dia tapak. Itu hanya orang mabuk, orang yang tidak sadar, orang yang tidak punya self control. Tapi kalau dia lagi sadar, mata menyala terang-terang, soalnya mungkin dia masuk di jerat, soalnya mungkin dia jatuh di lubang, soalnya mungkin dia masuk di lompong, soalnya mungkin. Hanya yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga saja, hanya yang tidak punya self control saja, alias mabuk laru tadi saya bilang. Itu yang bisa masuk di dalam jurang, atau bisa masuk di dalam lompong, atau bisa masuk di dalam perangkap. Yang sadar tidak bisa. Makanya kadang-kadang saya selalu bilang begini, saudara, kita dituduh-tuduh setan, padahal setan itu hanya pasang perangkap. Dia tuh pasang perangkap. Ini loh perangkap dia pasang. Kalau kamu sadar ada perangkap di situ, jatuh Pak. Ya. Kalau ada perangkap di situ, saudara terkasih dalam, ya minggirlah. Masa Anda mau maju ke situ, saudara terkasih? Nah, itu kan salah kita. Ya, kita harus minggir. Jadi setan itu sebenarnya dia hanya pasang perangkap, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Bukan dia menangkap saudara. Ya, tapi kadang-kadang kita bilang, ih gara-gara setan, gara-gara setan. Setan tidak bikin gara-gara. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita yang bikin gara-gara. Kita tahu-tahu jelas-jelas ada perangkap di situ. Sadar dong, lari ke sini dong. Sadar, lari ke sebelah, lari ke belakang. Tinggalkan. Bukan justru masuk ke dalam perangkap. Bukan justru tenggelam di dalam perangkap. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, tapi banyak orang tidak sadar hari-hari ini. Jadi orang Kristen tidak sadar. Saya selalu bilang kan, kenapa ada orang selingkuh? Karena tidak sadar dia ada suami, tidak sadar dia ada istri. Dia pikir dia masih jomblo. Ya saudara, kalau dia tahu, di rumah ada Yakomina, jaga Yakomina. Meskipun Yokebed ada di sana, kalau kamu sadar ada Yakomina, jangan cari Yokebed. Kecuali Yakomina suicide. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa dia punya istri, akhirnya selingkuh. Banyak orang tidak sadar dia punya suami. Kalau dia tahu ada Yakobus, mesti sama-sama Yakobus, yang pewet, Yakomina kan iya semua. Kalau ada Yakobus, sudah kasih dalam, tak usah dia yang lain. Yakobus itu pasangan apa ya? Ya pokoknya terserah lah. Nah, jangan cari lain. Kalau Anda sadar Anda punya Yakobus, tapi banyak kan tidak sadar. Kenapa ada pelakon? Karena tidak sadar. Dia lihat orang laki, dia pikir masih jomblo. Itu salah. Maka
kesadaran. Kesadaran, makanya kita bilang berjaga-jaga supaya kalau supaya pencuri itu kalau datang pada malam hari, rumahmu tidak dibongkar. Beta ada sadar orang apa? Ya, beta ada sadar. Saudara terkasih dalam Tuhan, lu mau curi apa? Beta ada sadar, mata ada menyala. Lu mau coba-coba? Saudara terkasih dalam Tuhan, itu orang sadar. Maka berjaga-jaga itu bicara soal kesadaran kita. Kesadaran saudara dan saya. Kalau tidak sadar tidak bisa. Anak-anak Tuhan, hari-hari ini hari jahat. Efesus pasal 5 bilang ayat 16. Ini bukan hari-hari baik. Ini hari-hari parah, jahat sekali. Ya. Maka kita mesti tiap hari sadar. Saya beri contoh orang-orang yang sadar di dalam Alkitab. Perhatikan teks Alkitab kita. Klik lanjut. Ya. Sudah lihat Yusuf. Yusuf ini orang yang sadar. Kalau dia tidak sadar, istri Potifar dia semaka buang. Ya. Orang Sabu bilang maka buang. Ya. Maka buang. Dia bujuk tiap hari. Tapi Yusuf tidak mau dengar bujukan. Karena Yusuf sadar. Kalau Yusuf tidak sadar, saya dibujuk loh. Bukan gue yang membujuk, lo yang membujuk gue. Tapi dia sadar. Nyonya, lu ada laki. Dia sadar. Nyonya, biar lu cantik, malu bukan punya. Dia sadar. Kalau dia tidak sadar, dia kodok buang. Saudara terkasih, ini butuh kesadaran. Kalau sadar itu aman. Ya, tapi kalau orang tidak sadar habis. Apa saja dia akan lidas. Apa saja. Kesadaran itu penting sekali. Kesadaran itu penting sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi saya ulang lagi, Tuhan semua datang ini tiap hari sadar. Ya. Sadar ini jahat, itu sudah boleh diraba. Ini sudah baik, itu sudah boleh ikut. Sadar, cukup itu saja. Tak usah saudara yang lain-lain. Kalau kita betul-betul sadar tiap hari, hidup pasti menjadi lebih baik. Kualitas iman tambah lebih baik. Sadar, hari Minggu itu hari ibadah. Sadar, sadar, sudah terkasih dalam Tuhan. Orang Kristen itu butuh yang namanya hubungan relasi dengan Tuhan. Sadar, tiap hari sadar. Kalau tidak sadar ya memang susah. Biar orang batalnya kiri kanan sama saja, tidak akan berubah-berubah karena kesadaran tidak ada. Ada butuh orang sadar saja. Lampu merah pasang di mana-mana. Orang kalau tidak sadar dia tumbuk terus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena tidak sadar. Meskipun itu lampu jelas-jelas, merah, kuning, hijau. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Saudara terkasih. Tapi orang kalau tidak sadar, biar lampu merah dia terobos. Tidak sadar. Begitu tiba-tiba, celaka. Baru dia mulai kesal polisi. Memang polisi dong zaman sekarang ini memang tiap hari hanya sembunyi di balik pohon supaya mereka dapat uang receh. Ya sudah. Kayaknya ini semua tanggal tua, makanya dia tidak dagang. Lu yang bodoh. Sadar. Tidak sadar kok menyalahin orang. Sadar. Kalau kita bikin baik, mana mungkin kalau kamu taat lalu lintas dengan baik, dia tiba-tiba prit. Itu polisi yang seneneng. Tidak ada kan? Tapi karena memang kita tidak sadar. Begitu orang prit, kita marah. Kita salahkan orang. Kita bilang orang yang tidak baik dengan kita. Padahal kita yang tidak sadar. Hidup ini butuh kesadaran. Amen. Sadar, aman. Sadar. Orang tidak sadar itu seperti Simpson. Saya tutup dengan ini. Saudara terkasih. Lihat, ini tidak sadar. Simpson. Dia bilang, dia bukan satu kali, tapi dia tidak sadar. Hakim-hakim pasal 16. Saudara terkasih dalam Tuhan.
Dia usah baca ayat lagi ya. Ayat 16, ayat yang ke-17, ayat sampai 19. Jelas. Kalau dia sadar kan cerita putar balik. Maksudnya Delila kan cerita omong kosong. Lalu mau korek isi hatinya si Simpson. Nih Simpson asamu. Tidak sadar. Lu kan tahu ini Delila ini perempuan siapa? Dia perempuan dari orang Filistin. Filistin itu siapa? Musuh. Filistin itu bukan lupung kelu Simpson. Simpson pura-pura tidak sadar dia. Sudah tahu-tahu Delila itu wanita jahat, pelacur. Tahu-tahu kamu masih mau seorang diri. Itu namanya tidak sadar. Anak-anak Tuhan, betapa pentingnya kesadaran. Sebab kalau tidak sadar, habis. Sebelum Tuhan datang kembali, banyak orang akan jadi Simpson, runtuh di tengah jalan. Tadinya hebat. Habis. Sudah. Kenapa? Karena setan mulai kerja, pasang perangkap di mana-mana, dia tidak sadar. Dia masuk ke perangkap A, masuk ke perangkap B, masuk ke perangkap C, dan dia ada dalam perangkap itu. Anak-anak muda dengar baik-baik, jangan ada dalam perangkap setan. Setan sekarang perangkapnya dia pasang di mana-mana. Kalau lu sudah sadar, lu masuk di dalam. Sudah terperangkap di dalam, nanti sekali lagi Anda baru kaget seperti Simpson. Sumata buta, hilang kekuatan, ditinggalkan Tuhan, baru kaget. Terlambat. Tadi malam habis KKR di Maulapa, saya dengan istri di mobil, saya bilang begini, ada orang datang curhat. Saya bilang begini, sebenarnya sederhana kalau dia sadar. Dia sadar, Tuhan ini pada proses nih. Coba sadar, kenapa lu mesti begini dan lu hidup? Coba sadar. Kalau kamu tidak sadar, ya sudah begitu. Hidup begitu terus. Padahal Tuhan buat supaya kau kembali, Tuhan buat supaya kau kembali. Kamu tidak sadar-sadar. Terperangkap terus. Sayang, kalau Tuhan datang selama, ya no problem. Tapi kalau saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan datang esok hari, Anda belum sadar, sia-sia semua hidup. Sia-sia semua. Semua perjuanganmu sejak engkau jadi Kristen pertama kali, sejak engkau dibaptis, sejak engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, sejak engkau ada di dalam gereja, sejak engkau melayani Tuhan, akan sia-sia semua. Akan jadi sesuatu yang hilang lenyap, seperti pencuri yang masuk dan membongkar rumahmu. Semua habis karena engkau tidak siap sedia, karena engkau tidak berjaga-jaga. Harta rohanimu yang kau kumpul selama ini dengan jerih payah di dalam Tuhan, dengan kesungguhan di dalam Tuhan, semua lenyap seketika hanya dengan tidak sadar. Saya tidak mau itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waduh, ya pelayanan Simpson kan pada begitu loh. Pelayanan apa, 3 apa yang sudah dibuat untuk orang Israel, tapi terakhir semua habis lenyap hanya karena sekali lagi tidak berjaga-jaga, tidak sadar. Ini peringatan buat kita semua yang ada pagi hari ini, saudara. Demikian juga kalau Tuhan datang kembali, jangan sampai semua yang pernah saudara lakukan itu menjadi hilang sirna hanya karena tidak sadar dan berjaga-jaga. Tuhan tolong kita semua, kalau Tuhan datang kembali, kita masih dalam kondisi sadar menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin? Amin. Banyak orang Kristen tidak berkualitas kerohaniannya karena dia tidak berjaga-jaga dalam apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tidak membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen tidak berkualitas? Karena dia tidak berjaga-jaga dalam kesadaran akan serangan iblis, jerat setan yang datang pada dia. Kalau ini 2 beres, saudara terkasih dalam Tuhan, tambah lagi dengan 2 yang minggu lalu kita sudah bahas berturut-turut, ya saudara, maka hidup rohani kita itu tidak
tempat, tapi semakin hari semakin naik level, semakin hari semakin naik level, semakin hari semakin luar biasa. Dalam pelajaran kita dalam ibadah pertengahan minggu, saya menyampaikan fungsi dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Alamatnya untuk orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, artinya orang-orang yang tidak mengenal firman. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat apa? Jangan membunuh, jangan berselingkuh. Itu bagi orang yang tidak kenal firman. Khotbah seperti itu di hari Jumat hari Kamis saya bilang tidak penting lagi buat kita yang sudah sekian lama jadi orang Kristen. Tidak penting. Kenapa saya katakan tidak penting? Semua kita sudah tahu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Tapi persoalannya masih banyak orang lalim. Ayat itu mengatakan lalim itu apa? Sudah tahu kebenaran tapi menindas kebenaran. Sudah tahu firman tapi tidak mau dengar firman, lakukan yang lain. Makanya mau tidak mau hukum Taurat kita omong terus, hukum Taurat kita omong terus. Padahal seharusnya kita bukan lagi pada hukum Taurat. Kita sudah naik level. Kita harus naik level pada ajaran-ajaran Kristus yang lebih lagi. Bukan hanya soal jangan. Itu sudah cukup sebenarnya. Saudara terkasih dalam, seharusnya kita mulai naik pada ajaran-ajaran yang lebih esensi. Karena saya sudah bilang kepada kita, Alkitab itu bicara dua bagian besar, Kejadian sampai Wahyu itu dua bagian besar. Yang pertama hal-hal yang bersifat moral dan praktis, tapi yang kedua hal-hal yang bersifat doktrin, ajaran yang betul-betul penting bagi kekristenan kita. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa sampai di situ. Kenapa? Karena kita hanya putar-putar di moral praktis. Kalau Tuhan izinkan kita sampai di 2025, iman kita harus tambah berkualitas. Praktis dan moral baik, tapi itu sekali lagi sudah kita ketahui. Hidupilah, saudara, lakukanlah. Yang sekarang kita mesti tahu tambah adalah ajaran-ajaran yang membuat rohani kita tambah dewasa dalam Tuhan. Kalau Kristus akan kembali, kita semua dijemput oleh Dia. Tuhan berkati kita. Pemain musik maju ke depan. Kita